Ratusan warga negara Indonesia yang dievakuasi akibat konflik di Sudan akhirnya telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta hari ini. WNI yang datang hari ini merupakan evakuasi gelombang pertama WNI dari negara Sudan. Ratusan warga negara Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta usai dilakukan evakuasi dari negara Sudan akibat situasi konflik di sana. Para WNI tersebut mendarat menggunakan maskapai Garuda GA991 Jeddah, Jakarta dan merupakan kedatangan gelombang pertama WNI dari Sudan. Banyak WNI yang tengah menjalani beasiswa pendidikan di Sudan dan tak jarang dari mereka menjadi saksi mata secara langsung peristiwa tembakan dan suara bom yang terjadi selama perang konflik saudara. Sebagai pelajar di International University of Africa tahun terakhir atau semester 7. Jadi kurang satu semester malah ada perang. Jadi kebetulan saya tinggal di asrama dan peperangan terjadi di belakang asrama. Nah terus waktu itu pagi hari kita langsung mendengar tembak-tembakan dan bom. Kemudian kita harus lari-lari untuk melindungi diri dan diangkut ke tempat yang lebih aman. Pemerintah telah melakukan pemulangan sebanyak 385 dari 880 warga negara Indonesia dari Sudan, yang terdiri dari 137 laki-laki, 248 perempuan, dan diantaranya 43 anak-anak. Menteri Luar Negeri menyatakan pemerintah akan terus mengawasi dan memastikan keamanan kepulangan gelombang-gelombang berikutnya. Pemulangan evakuasi dari Sudan ke Indonesia akan dilakukan secara bertahap. Menurut rencana, pemulangan ke Indonesia tahap kedua akan dilakukan 29 April, tiba di Indonesia 30 April, dan pemulangan tahap ketiga sekaligus menutup seluruh proses evakuasi akan dilakukan 30 April dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. TNI AU yang kemarin saya berangkatkan, Boeing 737 yang sudah melaksanakan 2 kali sorti evakuasi 100 orang per sorti, dan tinggal hari ini ya mudah-mudahan situasi aman. Nah tinggal yang 115 tadi mudah-mudahan bisa segera terangkut ke Jeddah. Berikutnya petugas gabungan kepolisian Bandara Suta, TNI Afsek, dan Kementerian Sosial melakukan upaya pendampingan untuk membawa WNI ini menuju asrama haji Pondok Gede menggunakan bus yang telah disediakan. Dari Tangerang, Banten, Hasunagara iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait pemulangan WNI dari Sudan, kami telah terhubung dengan rekan kami Nata Arman di Asrama Haji Jakarta. Selamat sore Nata, bagaimana kondisi para WNI yang tiba dari Sudan yang saat ini berada di Asrama Haji? Ya, Syafa dan juga pemirsa dapat kami sampaikan, beginilah suasana di Asrama Haji Jakarta, yang mana sebanyak 385 WNI yang berhasil dievakuasi tiba tadi sekitar pukul 8:22 pagi hari, dan sudah tiba langsung melakukan berbagai rangkaian pengecekan administrasi dan juga kesehatan seperti itu. Kemudian juga ada juga layanan psikososial, vaksinasi dan lain-lain sebagainya guna memastikan kesehatan para WNI yang baru saja dievakuasi dari negara yang sedang berkonflik, yakni Sudan. Dan sebanyak 4 gedung digunakan untuk menampung sementara para WNI, antara lain adalah gedung A yang rata-rata isinya adalah pelajar atau mahasiswa, kemudian gedung B yang isinya campuran seperti keluarga dan lain-lain, kemudian gedung C khusus bayi, balita, anak seperti yang di belakang saya ini merupakan gedung C yang bisa Anda lihat di belakang saya ini merupakan banyak sekali anak-anak yang sedang bermain seperti itu, dan juga ada gedung H untuk isolasi COVID-19 karena memang dari sebanyak 380 lebih WNI yang tiba atau dievakuasi, sebanyak 8 WNI ini sakit, dan dari ke-8 yang sakit ini 4 antara lain adalah positif COVID-19 sehingga harus dilakukan perawatan secara intensif di asrama haji ini. Kemudian sejumlah ambulan terlihat juga untuk menunjang sarana kesehatan mereka seperti itu, dan tercatat ada 3 skenario yang pemulangan yang akan dilakukan pemerintah, antara lain adalah yang mandiri, kemudian pemulangan dengan cara dijemput oleh Pemda setempat,
Seperti itu, dan hingga dengan saat ini data yang kami peroleh terakhir sudah ada 5 Pemda yang sudah registrasi seperti itu dan konfirmasi. Antara lain adalah Pemprov Aceh, kemudian Pemprov Jawa Timur, Pemprov Lampung, Pemprov Riau, dan juga Bengkulu. Kemudian bagi yang tidak dijemput atau tidak bisa pulang mandiri, nantinya pemerintah juga akan menyediakan fasilitas untuk sarana para WNI yang akan pulang ke lokasinya atau daerahnya masing-masing. Sementara untuk hari ini, para WNI ini khusus untuk istirahat karena setelah melalui perjalanan yang sangat panjang dari Sudan, kemudian juga dievakuasi sampai dengan Indonesia. Dan adapun untuk pemulangan tahap kedua akan dilakukan pada esok hari tanggal 29 April dan tiba di Indonesia pada tanggal 30 April 2023. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan pada Anda di studio. Syafa. Ya, terima kasih Nata Arman langsung dari Asrama Haji Jakarta dan selamat bertugas kembali.